Pagi, Pak. Sehat semua ya? Sehat. Baik, pagi ini kita sebelum memulai pelajaran kita berdoa dulu menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa mulai. Selesai. Baik, pagi ini kita akan mempelajari materi seperti yang terlihat di layar ya. Filenya juga semua rekan-rekan ada ya kemarin yang saya kirim. Ada, Pak. Kita hari ini belajar tentang pengelolaan informasi keuangan, terutama pembuatan laporan keuangan, pembuatan arus kas. Kita nanti akan mempelajari tujuan dan manfaat. Terus setelah di sesi akhir nanti akan ada uji ya, uji seberapa jauh pemahaman siswa sekalian terkait materi ini. Baik, lanjut. Sebelumnya izinkan saya memperkenalkan diri. Saya berdiri ya. Iya, Pak. Izinkan saya memperkenalkan diri. Nama saya Rastito. Saat ini saya bekerja di PLN Unit Induk wilayah Kalimantan Selatan dan Kalimantan Tengah. Pendidikan saya S1 Teknik Elektro, 1 Teknik Mesin, dan S2 Manajemen Keuangan. Pengalaman tugas saya masuk PLN dari 92 sampai 95 di PLN Unit Induk Jakarta, 95 sampai 99 tugas belajar, 99 sampai 2003 di PLN Batam, 2004-2009 di PLN Distribusi Jawa Barat, 2009-2018 di PLN Pusat, 2018 sampai 2019 di PLN Papua, dan 2020 sampai sekarang di PLN WK Kalsel. Ini saya menjelaskan tentang prosedur K3 dan tata kelas. Jika terjadi bencana, saya harap rekan siswa sekalian tidak panik dan tetap bertindak cerdas. Lalu cari tempat berlindung jika ada gempa yang aman di bawah meja ya. Terus keluar melalui jalur evakuasi yang telah ditentukan. Selanjutnya mencari titik kumpul untuk dilakukan evakuasi oleh petugas selanjutnya. Dan ini yang saya sampaikan tata tertib selama pembelajaran. Dilarang merokok, dilarang tidur ya di kelas. Semua nggak ngantuk kan nih? Tidak, Pak. Terus hindari stres, tidak membawa makanan, HP di silent jika membawa HP atau nada getar. Terus ini nggak boleh bercanda ya di kelas. Kalau ada yang mau izin ke toilet silakan. Dan di masa pandemi saya harap semua memakai masker. Semua ini udah pakai masker ya. Ini juga lalu rajin-rajin mencuci tangan dan menjaga jarak. Ini coba ini siswa yang ini duduknya agak geser sedikit nih. Ya, Kayaknya Pak. kurang. Iya, Pak. Baik, semangat pagi, kita yel-yel dulu ya. Kita yel-yel semangat pagi. Nanti kalau saya bilang semangat pagi, jawab pagi, pagi, pagi gitu ya. Semangat pagi. Pagi, pagi, pagi. Kayaknya masih lemes nih. Kita ulangi ya. Semangat pagi. Pagi, pagi, pagi. Baik, makasih. Semua udah siap belajar? Iya, Pak. Coba saya absen dulu ya. Iya, Pak. Harum. Saya, Pak. Hadir. Baik, Ira. Hadir, Pak. Terus Eji. Hadir, Pak. Baik, ini ada satu lagi siswa kita, Indra. Mana Indra? Infonya sakit, Pak. Indra, Pak. Oh, sakit. Ya baik. Mudah-mudahan dia nanti materi ini bisa mengikuti ya. Baik, ini kita lihat persepsi. Suaranya nggak keluar ya. Nah, sebetulnya ini video ini menceritakan tentang
dia buta ya, dia menulis di kardusnya itu bahwa I'm blind, tolong beri saya donasi gitu ya, atau sumbangan. Setiap orang yang melewat akan menaruh sumbangannya dengan melempar kalengnya atau melempar begitu saja. Tetapi ada seorang perempuan yang melihat, terus lalu tulisan yang di kardusnya tadi dilihat dan diganti tulisannya. Nah, ketika diganti, orang-orang yang lalu lalang tadi menaruh uangnya tidak dilempar, tapi ditaruh di situ, di depannya dia. Lalu perempuan itu ketika pulang kerja sore datang lagi melihat. Dia menanyakan, apa yang kau tulis? Nah, kata dia, ditulis, ini adalah hari yang indah dan saya tidak bisa melihat. Kalau yang sebelumnya dia menulisnya, tolong bantu saya tidak bisa melihat. Nah, dari kata-kata ini, change your words. Jadi ubah kata-kata Anda dan Anda akan bisa mengubah dunia. Ya, jadi rekan-rekan siswa harus punya semangat positif terus, artinya gitu ya. Dengan positif nanti akan bisa merubah dunia. Baik, lanjut. Kita lanjutkan. Kita ke materi tentang penyusunan program pelatihan informasi keuangan tentang arus kas, pembuatan arus kas. Baik, ini roadmap pelatihan. Ini analisa kebutuhan pelatihan untuk jabatan instruktur metodologi, program pelatihan, dan selanjutnya unit kompetensi menyusun program pelatihan. Dan tujuan dari manfaat pelatihan kita pagi ini adalah setelah selesai mengikuti pembelajaran ini, peserta dapat menyajikan informasi laporan keuangan arus kas berdasar kualifikasi atau klaster sesuai kebutuhan pelaporan perusahaan. Lalu manfaatnya, setelah mengikuti pelatihan ini, diharapkan peserta mampu menyusun laporan keuangan arus kas yang dibutuhkan sesuai standar yang ditetapkan. Tujuan utamanya adalah memberikan informasi yang relevan tentang penerimaan kas dan pembayaran kas dari sebuah perusahaan selama satu periode. Laporan kas akan memberi jawaban atas pertanyaan berikut. Dari mana kas itu berasal, berapa kas yang digunakan, dan berapa perubahan saldo kas. Jadi ini adalah arus kas itu isinya adalah arus kas operasi, arus kas investasi, dan arus kas pendanaan. Arus kas operasi isinya uang masuk dan uang keluar dari kegiatan atau aktivitas operasi. Dan arus kas investasi, arus kas yang masuk dan yang keluar dari kegiatan investasi, terutama dari aset tidak lancar. Lalu di pendanaan adalah arus kas masuk dan arus kas keluar dari liabilitas jangka panjang dan ekuitas. Laporan ini membantu pengguna mengevaluasi likuiditas, solvabilitas, dan fleksibilitas keuangan. Jadi sebelum nanti teman-teman untuk membaca informasi laporan keuangan, itu nanti bisa mengetahui dari arus kas itu tadi bisa mengetahui berapa likuiditas, solvabilitas, dan fleksibilitas keuangan. Ini isi dan formatnya ya. Ini saya gambarkan sesuai bagan sederhana supaya lebih memudahkan pemahaman. Ini untuk aktivitas operasi, aktivitas investasi, dan aktivitas pendanaan. Ini adalah uang yang masuk. Untuk aktivitas operasi itu jika penerimaannya melebihi, maka dia disebut pendapatan. Jika melebihi pengeluaran, maka disebut beban. Nah, ini uang yang masuk baik di aktivitas operasi, investasi, atau pendanaan, ini dikumpul dalam satu kas ya. Dalam kas uangnya ini dikumpulkan dalam satu pengumpulan kas. Lalu uang yang keluar nanti dibedakan juga menurut penggunaannya. Yang untuk penggunaan operasi dia keluar dicatat di aktivitas operasi. Ini uang yang keluar untuk investasi dicatat di investasi, dan uang yang keluar di pendanaan dicatat di arus kas pendanaan. Nah, macamnya apa saja? Macamnya ini ada
Untuk pengeluarannya, untuk di aktivitas investasi contohnya adalah pembelian aset tetap, lalu pembelian utang atau efek, dan pemberian pinjaman kepada entitas lain. Untuk di pendanaan, ini ada pembayaran dividen, penebusan utang, perolehan kembali saham biasa. Dan ini ada yang diberi highlight kuning, ini untuk hal-hal yang khusus. Untuk penebusan utang yang jumlahnya tidak signifikan, nanti dia bisa dicatat khusus di laporan khusus. Lanjut. Penyusunan laporan kas itu sumber informasinya berasal dari beberapa sumber. Ada laporan posisi keuangan komparatif, ada laporan laba rugi, data yang ketiga data transaksi yang dipilih. Ini kita di buku soal teks yang ada di halaman 311 itu saya sadu ulang di sini ya. Ini pada tanggal 1 Januari 2011 di tahun pertama operasinya perusahaannya Telemarketing Incorporation menerbitkan 50.000 saham biasa dengan nilai par $1 sebesar $50 secara tunai. Lalu ini ada perusahaan menyewa ruang kantor, furniture, dan peralatan telekomunikasi. Lalu perusahaan membeli tanah seharga $15.000. Ini semua seperti soal yang ada di tadi halaman 11 kita buat dalam slide berikutnya. Ini laporan posisi keuangan ya, laporan posisi keuangan atau apa disebutnya? Neraca ya, neraca. Ini neracanya dari yang tadi uraian di slide sebelumnya ini sudah dibuat. Terus ini adalah laporan laba rugi, laporan laba ruginya ya. Baik, kita lanjut ke slide berikutnya. Dari data tadi, dari data neraca dan laba rugi ditentukan atau Anda harus menentukan berapa kas yang diperoleh dari atau digunakan untuk aktivitas operasi, berapa yang digunakan untuk investasi, dan perubahan kenaikan kas selama periode berjalan, serta rekonsiliasi perubahan kas dengan saldo kas awal dan dengan saldo kas akhir. Nah ini tadi ya, ini kan tadi laporan neracanya, ini laporan laba ruginya, ini yang akan kita buat nih kas operasi. Nah ini nanti ada berapa labanya, berapa penyesuaian, berapa kenaikan piutang, serta kas neto. Nah ini asalnya tadi dari angka neraca dan laba rugi. Nah ini tadi laba neto ini akan masuk menjadi laba neto di arus kas. Terus piutang usaha akan dicatat jadi kenaikan piutang usaha. Kenaikan utang usaha ini dicatat masuk di sini. Lalu ini dikurangkan hasilnya 29, 39 dikurang 29, sehingga kas neto yang diperoleh dari aktivitas operasi $10.000. Dan ini adalah selanjutnya perusahaan menentukan aktivitas investasi dan pendanaannya. Ini tadi kan di soal ada pembelian tanah ya 15.000. Ini masuk di tadi yang ini kan adalah aktivitas operasi nih kan. Yang ini sekarang aktivitas investasi. Ada pembelian tanah 15.000 dan ada kas yang digunakan untuk investasi ini 15.000. Terus untuk pendanaan, penerbitan saham biasa tadi ada di soal 50.000, pembayaran dividen tunai 14.000, sehingga kas yang diperoleh dari aktivitas pendanaan ini dikurangi ya, ini ditambahkan sebetulnya karena ini ada tanda dalam kurung berarti artinya negatif dia ya. Terus ini 50 ditambah minus 14 sehingga 36. Lalu totalnya semua kenaikan bersih kas ini 10.000 ditambah minus 15 ditambah 36 sehingga jumlahnya 31, sehingga kas pada akhir tahun $31.000. Dan ini
sekarang contoh ya, contoh buat rekan-rekan siswa sekalian untuk menentukan ini apakah operasi, apakah investasi, apakah pendanaan. Ini perusahaannya Kaiser Beverage Company. Dia melaporkan pos-posnya ada dividen yang dibayarkan, kenaikan piutang, pembelian peralatan, penerbitan wesel bayar. Nah, nanti rekan siswa menentukan ini masuk di operasi atau investasi, ini pendanaan atau apa. Coba yang laba neto ini masuk di apa? Operasi, Pak. Operasi. Baik, yang dividen dibayarkan? Pendanaan. Pendanaan. Kenaikan piutang? Operasi. Operasi. Baik. Kenaikan utang usaha? Operasi. Operasi. Pembelian peralatan? Investasi. Beban depresiasi? Operasi. Penerbitan wesel bayar? Pendanaan. Baik, kayaknya udah paham semua nih ya. Baik, kita lanjut. Lalu dari sini ini kan baru dalam bentuk tabel biasa ya. Lalu rekan siswa di perintahnya adalah membuat laporan arus kas. Nah ini tadi ya, dari yang tadi kita susun ini jadi laporan arus kasnya seperti ini tadi. Yang tadi sudah kita kelompokkan, ada aktivitas operasi, aktivitas investasi, aktivitas pendanaan, sehingga pada akhir tahun kenaikan kasnya $48.000. Nah sekarang kuis. Dalam menyusun laporan arus kas, mana transaksi berikut yang disebut sebagai aktivitas investasi? A, B, C atau D? A. Harum A. Ira? Saya di D. Ini D, Eji? B. B. Baik, kita lihat jawabannya. A. Oh, A berarti A. Tadi siapa yang jawab A? Oh, Harum. Baik, ini adalah penyusunan laporan arus kas. Aktivitas non kas yang signifikan adalah aktivitas pendanaan dan investasi yang signifikan yang tidak mempengaruhi kas yang dilaporkan terpisah dalam bagian bawah laporan arus kas ataupun dalam catatan laporan keuangan. Ini meliputi penerbitan saham, konversi obligasi, penerbitan utang, dan pertukaran aset jangka panjang. Dan ini kita tadi belajar pembuatan laporan arus kas ya. Sebenarnya kegunaannya buat apa sih gitu. Nah, tanpa kas sebuah perusahaan tidak akan bertahan. Artinya kas itu penting atau darahnya dari perusahaan. Arus kas dari operasi jumlah yang tinggi, artinya uangnya banyak, berarti perusahaan mampu menghasilkan kas untuk membayar tagihannya. Sebaliknya kalau kasnya jumlahnya rendah, perusahaan mungkin harus meminjam atau menerbitkan efek ekuitas untuk membayar tagihannya. Artinya kalau jumlah kasnya rendah, ya perusahaan harus cari pinjaman untuk membayar tagihan-tagihannya. Nah baik, materi kita selesai ya. Sekarang atas materi-materi yang saya jelaskan tadi, kita melakukan ujian ya. Siap ya? Baik, ini soalnya ya dibagikan. Ini untuk Ira, untuk Uji, dan ini untuk Arum. Baik, soalnya ada di slide yang saya sudah berikan. Nanti lihat di yang kemarin saya kirimkan, ada kan ya filenya? Ada, Pak. Nah, soalnya ada di situ. Nanti tolong dijawab. Di situ ada soal pilihan esai dan soal pilihan berganda. Saya beri waktu 1 menit ya. Kurang ya? Nggak ada yang protes? Oke, saya kasih waktu 30 menit. Dikerjakan sendiri ya. Tidak boleh bekerja sama.
Baik, sudah selesai waktunya. Kita kumpulkan. Dikumpulkan ya. Wah, kelihatannya ini nih. Bisa semua nih. Nanti hasilnya saya langsung nilai ya, biar tahu hasilnya ya. Iya Pak. Hasilnya ini Arum hasilnya 90, esainya masih ada yang kurang. Oke Pak. Ini Ira hasilnya 95. Kenji ini hasilnya beda tipis 96. Baik, makasih. Terima kasih Pak. Dan ini adalah tugas tambahan ya, tugas tambahan buat rekan-rekan siswa sekalian membuat laporan arus kas yang ada di perusahaan Anda. Kan tadi saya dengar udah bekerja semua nih. Arum di mana tadi? Di PLN Pak. Di PLN. Ini di Ira Saya sama Pak. sama di Eji. Di SPN Pak. Oh, di Taspen. Baik, nanti tolong dibuat laporan arus kas yang ada di unit perusahaannya ya. Iya Pak. Ini kesimpulan ya, kesimpulan dari materi kita. Dalam penyajian informasi laporan keuangan, pencatatan laporan penerimaan dan pengeluaran arus kas perusahaan dibuat dalam laporan arus kas yang terdiri dari 3 bagian, yaitu arus kas operasi, arus kas pendanaan, dan arus kas investasi. Jumlah saldo kas yang tinggi, maka perusahaan bisa menghasilkan kas untuk membayar tagihannya. Jumlah kas yang rendah, perusahaan mungkin harus meminjam atau menerbitkan efek ekuitas untuk membayar tagihannya. Baik, itu materi kita sudah selesai. Ini slide terakhir. Untuk menjadi sukses adalah selalu mencoba untuk gagal itu lebih baik, tapi tidak pernah gagal untuk mencoba. Baik, itu ya. Untuk terima kasih kepada rekan siswa sekalian. Terakhir di penutup sebelum mengakhiri kegiatan, kita berdoa kembali. Semoga atas kelancaran materi kita pada hari ini. Doa mulai. Selesai. Baik, untuk materi yang berikutnya nanti kita belajar laba rugi ya. Baik, terima kasih.